Malam itu, kabut tipis mulai turun menyelimuti perbukitan di kawasan Bandung Utara. Udara dingin yang menusuk tulang menjadi teman setia Asep, seorang bapak parubaya yang menggantungkan hidupnya dari menarik ojek. Jarum jam di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 11 malam, pertanda waktu untuk pulang dan beristirahat. Namun, dompetnya yang masih terasa tipis membuatnya bimbang. Kebutuhan untuk biaya sekolah anak dan dapur yang harus tetap mengepul mendorongnya untuk bertahan sedikit lebih lama. Setelah menunggu hampir 1 jam tanpa ada satupun penumpang, Asep akhirnya menyerah. Ia menyalakan mesin motornya yang sudah tua, bersiap menempuh perjalanan pulang. Ada 2 rute yang bisa ia ambil, jalan utama yang ramai namun lebih jauh dan memutar, atau jalan pintas melewati perbukitan yang sepi, gelap, dan terkenal memiliki beberapa titik angker. Biasanya, Asep selalu menghindari jalan pintas itu jika sudah larut malam. Namun malam itu, rasa lelah dan keinginan untuk segera sampai di rumah mengalahkan rasa takutnya. Ia bergumam dalam hati, meyakinkan dirinya sendiri bahwa cerita-cerita seram yang ia dengar hanyalah bualan orang-orang. Dengan mengucap basmalah yang sedikit ragu, ia membelokkan stang motornya ke arah jalan pintas tersebut. Keputusan yang ia ambil karena pertimbangan ekonomi dan rasa lelah itu, tanpa ia sadari, akan membawanya pada sebuah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Jalanan aspal yang sempit itu diapit oleh pepohonan rimbun di kedua sisinya, membentuk terowongan gelap yang seolah tak berujung. Hanya lampu motornya yang menjadi satu-satunya sumber cahaya, menembus pekatnya kegelapan. Suara mesin motornya terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian, bersahutan dengan suara serangga malam yang terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Setiap tikungan ia lewati dengan hati-hati. Pikirannya melayang pada istri dan anaknya yang menunggu di rumah. Ia mencoba mengusir perasaan tidak enak yang mulai merayap di hatinya dengan bersenandung kecil. Ia tidak tahu bahwa di salah satu tikungan di depan sana, takdir telah menyiapkan sebuah perjumpaan yang akan menguji batas kewarasan dan keberaniannya sebagai seorang manusia. Beberapa kilometer setelah memasuki jalur sepi itu, dari kejauhan sorot lampu motor Asep menangkap sesuatu yang ganjil. Di tepi jalan, di bawah cahaya bulan yang redup, berdiri sesosok wanita. Asep memperlambat laju motornya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Semakin dekat, ia semakin terkejut. Wanita itu bukanlah warga biasa yang kemalaman, melainkan seorang penari dengan riasan dan busana jaipong yang lengkap. Wanita itu mengenakan kebaya ketat berwarna merah menyala, kain batik yang melilit pinggangnya, dan sebuah selendang menari tersampir di bahunya. Sanggulnya tertata rapi, dihiasi untaian bunga melati. Wajahnya yang berpoles riasan tebal tampak sangat cantik dan ayu, namun sorot matanya terlihat kosong dan sangat sedih. Sebuah pemandangan yang sangat tidak wajar, melihat seorang penari jaipong berada di tengah jalanan sepi pada waktu selarut ini. Asep menghentikan motornya beberapa meter dari wanita itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Berbagai pikiran buruk melintas di benaknya. Mungkinkah ia korban kejahatan? Atau jangan-jangan ini adalah jebakan dari para perampok? Namun, melihat postur tubuhnya yang anggun dan raut wajahnya yang tampak nelangsa, sebagian hatinya merasa iba. Tidak ada kesan mengancam sama sekali dari sosoknya. Wanita itu hanya diam, menatap Asep dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak melambaikan tangan untuk meminta tumpangan, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keberadaannya saja sudah cukup untuk menciptakan atmosfer yang sangat canggung dan mencekam. Asep, yang terjebak antara rasa takut dan penasaran, memberanikan diri untuk bertanya. Neng bade kamana wengi-wengi kiu? Nah hanya lira? Neng, mau kemana malam-malam begini? Kenapa sendirian? Sapa Asep dengan bahasa Sunda yang halus, mencoba memecah keheningan. Keberaniannya untuk menyapa sosok misterius itu adalah langkah pertama yang akan membawanya masuk lebih dalam ke dalam sebuah misteri yang mengerikan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Asep sejenak, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyumannya, meskipun terlihat manis,
terasa dingin dan tidak mencapai matanya. Dengan suara yang sangat lembut dan mendayu-dayu, nyaris seperti bisikan, ia menjawab pertanyaan Asep. Ia meminta diantarkan ke sebuah kampung kecil yang letaknya tidak jauh dari ujung jalan pintas itu. Punten, tiasa dianteur keun ka kampung Sirna Resmi. Maaf, Kat. Bisa diantarkan ke kampung Sirna Resmi? Ucapnya pelan. Asep tahu kampung itu, sebuah perkampungan tua yang terletak di dekat area pemakaman umum. Seketika bulu kuduknya meremang. Namun, wanita itu segera menyodorkan beberapa lembar uang berwarna biru, jumlah yang lebih dari cukup untuk ongkos ojek ke sana. Tawaran itu membuat Asep kembali bimbang. Rasa iba bercampur dengan godaan upah yang lumayan besar akhirnya mengalahkan ketakutannya. Mungkin saja wanita ini benar-benar seorang penari yang baru pulang dari sebuah acara dan ketinggalan rombongan. Pikiran logis itu coba ia tanamkan kuat-kuat di dalam benaknya untuk menenangkan diri. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya mengangguk setuju. Mangga, Neng, mangga naik, silakan, Neng, silakan naik, kata Asep sambil sedikit menggeser posisi duduknya. Wanita itu pun naik ke jok belakang dengan gerakan yang sangat anggun dan ringan, nyaris tanpa suara. Asep bahkan hampir tidak merasakan beban tambahan di motornya. Kejanggalan ini sempat terlintas di benaknya, namun ia segera menepisnya. Begitu wanita itu duduk, Asep langsung mencium aroma yang sangat kuat. Aroma bunga melati segar yang menyengat hidung. Wangi itu begitu pekat, seolah sumbernya berada tepat di belakang lehernya. Motor pun kembali melaju, membelah kegelapan malam. Asep tidak menyadari bahwa penumpang yang kini duduk di belakangnya bukanlah manusia biasa, melainkan sebuah entitas yang membawa serta duka dan teror dari masa lalunya. Perjalanan pun dimulai kembali, namun kali ini dengan suasana yang 100 kali lebih mencekam. Tidak ada percakapan di antara mereka. Asep mencoba membuka obrolan ringan untuk mencairkan suasana, menanyakan asal-usul sang penari atau acara apa yang baru saja ia hadiri. Namun, setiap pertanyaannya hanya dijawab dengan gumaman pelan atau keheningan total. Wanita itu seolah tenggelam dalam dunianya sendiri. Satu-satunya yang menemaninya adalah aroma melati yang semakin lama semakin menusuk indera penciuman. Awalnya wangi itu terasa segar, namun perlahan mulai bercampur dengan bau aneh lain yang tidak bisa Asep deskripsikan. Semacam bau anyir yang samar, seperti bau darah yang sudah mengering. Kombinasi aroma ini membuat perut Asep mual dan kepalanya pusing. Udara di sekitarnya pun terasa semakin dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Asep merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa henti. Ia melirik sekilas ke kaca spionnya. Di sana, ia melihat pantulan wajah sang penari yang ayu, menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Tidak ada yang aneh, namun perasaan tidak nyaman itu begitu kuat. Ia merasa sedang tidak membawa penumpang biasa. Ia merasa sedang membawa sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari alam yang berbeda. Jalanan di depan terasa semakin panjang dan berliku. Pohon-pohon bambu di sisi jalan yang tertiup angin menghasilkan suara derit yang terdengar seperti rintihan tangis. Asep semakin mempercepat laju motornya, berharap bisa segera sampai di tempat tujuan dan mengakhiri perjalanan yang terasa seperti siksaan ini. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Rasa takut yang memuncak membuat Asep mulai merapal doa-doa pendek yang ia hafal. Ia memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan dan hal-hal buruk. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya, mengantarkan penumpangnya, dan segera pulang ke pelukan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa bagian terburuk dari malam itu bahkan belum dimulai. Setelah melewati beberapa tikungan terakhir yang terasa sangat panjang, dari kejauhan Asep akhirnya melihat gerbang kampung Sirna Resmi. Perasaannya sedikit lega. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Saat motornya mulai melambat, sang penari menepuk pundaknya dengan lembut. Sentuhan tangannya terasa luar biasa dingin, seperti menyentuh sebongkah es. Cekap di diubai, Kak, cukup di sini saja, bisiknya pelan. Asep mengerutkan kening.
Mereka belum sampai di gerbang kampung, melainkan berhenti tepat di depan sebuah gerbang lain. Sebuah gerbang besi berkarat yang merupakan pintu masuk menuju kompleks pemakaman umum yang sudah tua dan tampak menyeramkan. Pepohonan Kamboja tua dan nisan-nisan kusam terlihat samar-samar di balik gerbang itu. Didiu, Neng? Sanes di lebet kampungna? Di sini, Neng? Bukannya di dalam kampungnya? Tanya Asep, kebingungan dan rasa takutnya kembali memuncak. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan sambil turun dari motor dengan gerakan yang sama ringannya seperti saat naik. Ia lalu menyodorkan beberapa lembar uang yang sudah terlipat rapi kepada Asep. Tanpa mengucapkan terima kasih atau sepatah kata pun, wanita itu berbalik dan berjalan perlahan menuju gerbang pemakaman. Ia tidak membuka gerbang itu. Tubuhnya seolah menembus jeruji besi yang berkarat, lalu sosoknya perlahan-lahan menghilang ditelan kegelapan pekat di antara nisan-nisan tua. Asep terpaku, matanya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Otaknya mencoba mencerna kejadian mustahil itu. Tidak ada keraguan lagi, penumpangnya barusan bukanlah manusia. Dengan tangan yang bergetar, ia memasukkan uang pemberian wanita itu ke dalam saku jaketnya, lalu dengan panik memutar gas motornya sekuat tenaga. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Asep memacu motornya seperti orang kesetanan. Ia tidak lagi peduli dengan jalanan yang licin atau tikungan yang tajam. Yang ada di pikirannya hanyalah menjauh, melarikan diri dari teror yang baru saja ia alami. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot, napasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya meskipun udara malam itu sangat dingin. Setelah merasa sudah cukup jauh dari area pemakaman, ia memberanikan diri untuk sedikit memperlambat laju motornya. Ia butuh menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Sambil tetap waspada, tangannya merogoh saku jaket untuk mengambil uang pemberian sosok misterius tadi. Entah kenapa, ia merasa perlu memastikan bahwa uang itu nyata, sebagai satu-satunya bukti bahwa pengalamannya barusan bukanlah halusinasi. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka lipatan uang itu di bawah sorot lampu motornya. Namun, apa yang ia lihat selanjutnya membuatnya nyaris jatuh dari motor. Benda yang ada di tangannya bukanlah lembaran uang berwarna biru seperti yang ia lihat sebelumnya. Benda itu telah berubah wujud menjadi 3 lembar daun pandan yang sudah agak layu, namun masih menebarkan aroma wangi yang khas. Asep melemparkan daun-daun itu dengan histeris. Seluruh tubuhnya lemas seketika. Kepalanya terasa pening dan pandangannya berkunang-kunang. Ini adalah bukti mutlak. Ia benar-benar baru saja berinteraksi dengan makhluk gaib. Sosok penari jaipong itu adalah hantu. Semua cerita seram yang pernah ia dengar tentang jalur itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Rasa takutnya kini berubah menjadi teror yang murni. Ia merasa dipermainkan, ditipu oleh makhluk dari dunia lain. Ia merasa sangat bodoh karena telah tergoda oleh upah yang ternyata hanyalah sebuah ilusi. Dalam kepanikannya, ia teringat pada kaca spion motornya. Sebuah dorongan aneh membuatnya ingin melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sebuah keputusan yang akan ia sesali seumur hidupnya. Dengan sisa-sisa keberanian yang ada, Asep mengangkat pandangannya dan melirik ke arah kaca spion sebelah kanannya. Awalnya, ia hanya melihat jalanan kosong yang gelap di belakangnya. Ia menghela napas lega sesaat. Namun, kelegaan itu sirna dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sosok sang penari muncul di kaca spion itu, seolah ia masih duduk manis di jok belakang. Namun, wajah yang terpantul di cermin bukanlah wajah Ayu yang ia lihat sebelumnya. Wajah itu telah berubah menjadi pemandangan paling mengerikan yang pernah Asep saksikan. Riasannya luntur berantakan, bercampur dengan darah hitam yang mengalir dari pelipis dan sudut bibirnya. Matanya yang tadi sendu kini melotot tajam, putih sepenuhnya tanpa pupil, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Asep. Kulit wajahnya pucat pasi seperti mayat, dengan beberapa bagian tampak lebam dan rusak.
Yang paling mengerikan adalah senyumannya. Bibirnya menyeringai lebar, menampakkan deretan gigi yang menghitam dan gusi yang berdarah, sebuah seringai yang penuh dengan penderitaan, kemarahan, dan dendam kesumat. Sosok itu seolah ingin menunjukkan wujud aslinya, wujudnya saat ia meregang nyawa. Asep menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan primata yang lahir dari puncak ketakutan seorang manusia. Ia kehilangan kendali atas motornya. Motor itu oleng ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya ia berhasil menghentikannya di tepi jalan. Ia jatuh terduduk di aspal, napasnya terengah-engah, dan matanya terus menatap kosong ke depan. Bayangan wajah mengerikan itu terpatri kuat di benaknya. Ia tidak berani lagi melihat ke kaca spion. Ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dengan sisa tenaga yang ada, ia kembali menyalakan motornya dan melaju tanpa menoleh sedikit pun. Ia terus memacu motornya hingga keluar dari jalur angker itu dan bertemu dengan keramaian jalan utama. Malam itu, Asep tidak hanya pulang membawa dompet yang kosong, tetapi juga membawa sebuah trauma yang akan membayanginya selamanya. Pengalaman mengerikan malam itu meninggalkan bekas yang sangat dalam pada diri Asep. Selama beberapa minggu, ia jatuh sakit, sering demam tinggi dan mengigau ketakutan. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah hancur sang penari di kaca spion selalu muncul. Ia menjadi sangat pendiam dan penakut, bahkan enggan keluar rumah setelah maghrib. Kisah yang dialaminya dengan cepat menyebar di antara para pengemudi ojek lain, mengukuhkan reputasi keangkeran jalur Bandung Utara dan melahirkan legenda baru tentang hantu penari Jaipong. Dalam ajaran Islam, diyakini bahwa jin, sebagai makhluk ciptaan Allah, memiliki kemampuan untuk berubah wujud dan menyerupai bentuk apapun, termasuk manusia. Mereka bisa tampil dalam wujud yang sangat indah dan menawan untuk menipu dan menggoda, atau dalam wujud yang sangat mengerikan untuk menebar teror dan ketakutan. Apa yang dialami oleh Asep adalah salah satu bentuk gangguan jin yang menampakkan diri dengan mengambil sosok seorang penari yang mungkin pernah memiliki riwayat tragis di tempat tersebut untuk menyesatkan dan menakuti manusia yang melintas. Pelajaran moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tentang pentingnya menjaga adab dan kewaspadaan, terutama saat berada di tempat yang sepi dan pada waktu yang tidak wajar. Rasa iba yang dimiliki Asep adalah sifat yang mulia, namun harus diimbangi dengan akal sehat dan kehati-hatian. Kisah ini juga menjadi pengingat agar kita tidak mudah tergiur oleh tawaran yang tidak masuk akal. Lebih dari itu, pengalaman Asep mengajarkan bahwa benteng pertahanan terbaik seorang hamba adalah dengan selalu mengingat Allah, memohon perlindungannya dari godaan dan gangguan setan yang terkutuk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.